Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel yang tidak terkenal ini ya. Ya, seperti biasa saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Anda semua yang masih bergabung di channel ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan review atau memperlihatkan kondisi lagi suasana yang ada di kos saya tempat tinggal ini ya. Oke, ini di dalam kosnya kita nanti mulai dari depan kos ya. Oke guys, ini kita ada di depan kos saya. Jadi ini kosnya kurang lebih 9 pintu ya. Dan ini yang sisa orang yang ada di kos, sisa 2 orang aja, 3. Karena banyak yang pulang. Itu lampu belum dimatiin lagi. Karena pandemi ini ya. Dan ini termasuk saya masih di sini. Karena demi keselamatan bersama. Ini bentuk kosnya ini seperti rumah, tapi sudah dimodifikasi jadi pintunya sudah ada di luar semua ya. Ini dan sana ya. Oke, ini dia depan kos. Kita sekarang ke halaman kosnya. Di sini ada bunga, biasanya saya pakai untuk sembahyang. Ini bunga 2 kolaborasi. Oke, kita sampai di parkiran. Di parkirannya, aduh gak kelihatan lagi. Lupa nyerahin brake dan brake gasnya. Nah, ini adalah parkirnya, cukup luas ya. Dan di sebelah sana biasa menjadi objek tempat saya berburu sunset di tengah perkotaan ini ya. Kalau di sebelah sana biasanya menjadi objek berburu saya, yaitu sunrise di tengah perkotaan ini. Ya udah, yang penting ada tempatnya ya. Oke, kita kembali lagi, dan di sini banyak kos cewek. Itu contohnya. Dan hanya satu ini aja kos laki-laki yang saya temui di daerah sini, dan waktu itu saya nyarinya agak sulit juga dan dibantu oleh seorang bapak-bapak ya. Ini ada bunga melati cantik sekali guys. Ada warna merah. Oke guys, jadi kita kembali ke dalam kos, kita yang review yang ada di dalam kos. Oke, ini kos tempat saya tinggal. Jadi di sini ada segala pengumuman tempelan apa aja ini. Dan di sini ada cara bicaramu adalah cerminan kepribadianmu. Oke guys, ada lagi, jagalah kebersihan, jangan buang sampah atau puntung rokok sembarangan. Ada bak sampah. So, ini bagi kawan-kawan yang merokok waktu itu ya, saya tempelin ini. Dan di sini saya tempelin ini supaya nggak apa ya, supaya istilahnya nggak dilihat sama orang ketika kuncinya itu di dalam, kuncinya kecil karena dulu rawan sekali maling ya. Makanya saya tutupi koran untuk menghindari terlihatnya kancing yang ada di dalam. Oke, ini kos saya ya, biasalah berantakan. Ini ada yang nggak terlalu berantakan ya. Oke, di sini mulai dari mana ini? Karena banyak tempelan ya. Oke, ini adalah kondisi kos saya. Jadi ya, kurang lebih ini ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meter kali 4 ya, atau 2 meter kali 3, pokoknya sekitar segitulah ya. Ini cukup untuk satu orang. Kalau 2 orang ya cukup sebenarnya, tapi ya kira-kira bisa bersempitan dan bisa perang di sini ya. Sedangkan ini saya sendiri aja barang saya sudah segini. Di sini ada alat perang untuk menyambung kehidupan. Kalau misalnya ini nggak ada, saya mungkin ya bisa beli, tapi akan lebih boros ketika saya beli. Tapi untuk menghemat pengeluaran, saya masak sendiri ketika saya sempat. Tapi saya ya sempat terus ya. Ini ada data print segala, ini ada printer. Oke, kita review dari kata-katanya aja lah ya. Di sini ada, saya pernah menulis Anda malas, nikmati resikonya. Nah, jadi waktu itu kenapa sampai ada tulisan ini, karena saya waktu itu sangat malas ya mengerjakan sesuatu, sehingga saya menulis Anda malas, nikmati resikonya. Saya mulai membaca terus, ketika saya malas saya ingat dengan tulisan ini, sehingga saya mengurangi
intensitas jadi malas saya. Lalu di sini mendengarlah, oke, mendengarlah dengan sabar, berbicaralah dengan bijaksana, berdirilah dengan tegar, bersikaplah dengan sederhana, guys. Jadi ini ada kalender pendidikan juga, dan ini, oh ya, ini ada nomor 4. Jadi di sini ada nomor 4, nomor kenang-kenangan dari saya waktu ikut lomba stand up ya. Dan waktu itu saya kalah karena memang nggak ada persiapan, tapi saya ikut untuk menghibur diri saya dan menghibur para penonton. Karena karena tema yang diangkat waktu itu saat saya mengikuti adalah menghibur untuk terhibur. Jadi ya sangat bagus temanya. Karena ini menjadi kenang-kenangan saya ketika maju pertama kali di eh, ikut lomba ya. Maksudnya lomba waktu baru kuliah. Ini ada ID card ya, ikat apa aja saya masih menyimpan sebagai kenang-kenangan, nanti juga ujung-ujungnya nggak tahu bakal kebuang kemana. Ya, ada kalender pendidikan untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang ada di kampus dan melihat tanggal-tanggal penting yang ada di kampus. Dan ini ada jadwal pelajaran juga, jadwal pelajaran kuliah ya, jadwal kuliah maksudnya. Dan di sini ada tempel-tempelan motivasi lagi ya, banyak. Ini banyak juga sih. Saya baru membacanya lagi. Kelebihanmu akan membawa manfaat bagi orang lain, tak ada gunanya berfokus pada kelemahan diri. Dan ini ada kotak tisu yang saya rakit sendiri karena ya melihat keadaan dan memanfaatkan kreativitas ya. Karena kalau saya taruh di bawah ini akan penuh karena melihat ukuran kos yang tidak terlalu besar ya. Jadi saya akali dengan cara ini. Paralon, dan ini seperti per ya. Nah, kalau ini dulu ya. Oke. Dan di sini ada tulisan nama saya juga, Imade Fatek, dan di sini ada kelambu ya. Ya kalian tahu sendirilah, kelambu untuk nyaring nyamuk, untuk menjaring nyamuk ya. Untuk menjaring nyamuk. Dan di sini di dalam tulisan nama kata-kata saya ini, kata-kata saya. Dalam tulisan huruf nama saya ini ada berbagai tulisan yang pernah saya tulis karena setiap saya mendapatkan sesuatu selalu saya abadikan di sebuah huruf nama di tulisan nama saya. Salah satunya adalah Made, kamu adalah pemimpin adikmu. Iya bener. Waktu itu saya jadi terpikir kalau saya bersikap apa ya, kurang enak di hadapan adik saya, maka dia akan mencontohnya. Ya memang benar, waktu itu saya sering berkata kasar kepada dia dan akhirnya dia juga berkata kasar pada saya. Dan sekarang semoga bisa dirubah ya. Lalu di sini ada lagi orang orang tua sepenuhnya percaya ke anaknya. Lalu kau apakan kepercayaan itu? Nah, di sini orang tua itu selalu mempercayakan kepada anaknya. Contoh seperti saya dipercayakan sejumlah uang untuk digunakan untuk biaya sebulan misalnya. Saya gunakan untuk biaya hidup dan saya olah itu dengan sebaik-baiknya karena tidak mudah bro mencari sebuah biaya itu bro. Dan kata-kata lainnya ada di sini, kalau misalnya saya jelasin semua nggak bakal cukup ya. Oke, kita lanjut ke sini. Wah, ini bekas bekas cartridge ya, waktu itu printer saya rusak, jadi ini sebagai penggantinya. Dan ini ada dupa untuk saya sembahyang biasanya ya. Dan ini ada dua kantongan. Di sini dua kantongan isinya ya alat elektronik semua. Untuk saya eksperimen, karena eksperimen itu nggak pernah berhasil, jadi saya gantung di sini. Dan kalau saya ada waktu luang, saya akan membukanya lagi. Dan ini ada kantong, nah 26 tahun KMHDI ini yang saya dapatkan waktu ikut kegiatan Rakornas di Palangkaraya waktu itu tanggalnya saya lupa ini. Di sini ada jadwal kegiatan. Jadi ini adalah tugas pada saat saya baru masuk kuliah dari seorang dosen untuk melihat kegiatan kita selama kuliah itu. Tapi ini waktu itu saya buat sejujur-jujurnya ya. Dan di sini saya tulis tidur jam setengah 11 dan sekarang nggak tahu jam berapa tidur ya. Di sini ada juga kata-kata motivasinya, di mana-mana dicoretan, gimana sih ini? Di sini pastikan, wah ini ada target ya. Target 2022 lulus S1 Teknik Mesin. Amin. Swahil. Dan di sini ada tulisan juga 5B, berbagi, bersyukur, berkarakter, bereksperimen, dan berani ambil keputusan, guys. Oke, di sini banyak juga tempelannya, dan di sini ada tempelan segala bahasa Inggris, tempelan banyak juga tempelannya. Dan tempelan ini saya tempel waktu saat saya baru masuk kuliah.
kalau yang kertas-kertas putih seperti ini. Kalau yang di bawah foto-foto ini baru saya tempel sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Dan sini ada tulisan Tatwamasi. Jadi Tatwamasi itu adalah sebuah ungkapan yang artinya ini aku adalah kamu, kamu adalah aku, gitu ya artinya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyakiti seseorang itu, kata-kata ini mungkin menjadi sebuah apa ya, sebuah tantangan, karena jika kamu ingin menyakiti orang itu sama saja kamu menyakiti dirimu sendiri. Dan ini udah baca serada. Oke, di sini ada gantungan helm karena saya nggak memiliki tempat yang cukup luas, jadi semuanya barang ini saya gantung ya. Ini bukan jualan ya. Ya memang seperti ini karena kita anak kos, jadi kita harus bisa menyusun serapi-rapinya dengan tempat yang sekecil-kecilnya. Dan di sini ada gitar sih, gayanya sih punya gitar, tapi sekian lama saya belajar nggak bisa-bisa. Jadi saya gantungin aja di sini ya. Ini atas laptop, tapi laptopnya di bawah. Dan ini ada sebuah topi tentara ya. Saya dikasih paman saya dan ini ada di rumah. Kemarin baru saja saya ambil dan saya gantung di sini. Ya jatuh. Oke, di sini ada apa lagi ini nggak tahu. Dan ini alat eksperimen. Dan di sebelah situ apa ya itu? Kayaknya tas mungkin ya. Karena saya bawa tas cukup banyak. Dan sebagiannya juga alat-alat ya, alat-alat elektronik yang seperti kabel dan yang lainnya. Dan di bawah sini juga ada ini antena sebuah TV, karena saya nggak membawa TV di sini, jadi saya membeli yang USB stick yang saya pinjam dari paman saya. Dan ini alat elektronik juga, ini ada segala apa ini kah, nggak tahu lah apa itu. Ke sini ada tripod juga, dan di sini menjadi tempat sepatu juga ya, untuk menyimpan sepatu. Dan juga baju yang sudah terpakai di sini siap untuk dicuci nanti ya. Dan sebelahnya ini ada keranjang baju, dan ini ada senter apa lagi. Oh, ada senter yang perlu diperbaiki. Dan ini keranjang baju yang baju bersih maksudnya. Oke, ada juga ember airnya saya gunakan kalau misalnya saya ingin mencuci piring pada waktu tengah malam, karena saya sering makan tengah malam tapi nggak pernah gemuk, dan ini buktinya saya masih kurus. Oke, kita lanjut ke sini. Dan ini adalah perlengkapan sembahyang saya, karena saya sembahyang rutin jadi saya gantung di sini. Ini ya, ini udeng. Ini ada gambar Dewi Saraswati dan Dewa Siwa ya, untuk mengingatkan saya. Dan di sini ada foto waktu saya ikut baru pertama kali bergabung di KMHDI. Dan itu foto orang tua dan keluarga saya. Dan itu foto waktu saya ikut nyadap ya, ikut noreh. Dan ini ada gambar job sheet. Ini waktu itu jadi gambar job sheet ini ada dikasih 8 job sheet yang diberikan pada kami waktu itu ya, tugas waktu semester 2 kalau nggak salah. Jadi kami malah gambarnya kelewatan, jadi dia menjadi sebuah pajangan di sini yang akan kami buka pada saat nanti ya. Dan ini ada juga kertas kerjaan bekasnya, nggak tahu ngerjain apa. Dan ini berbagai macam slayer, karena tangan saya waktu itu sampai sekarang basah. Ini nama keluarga saya. Dan ini dia, saat kamu lelah ingatlah kembali saat kamu memulai. Ini pernah saya buat videonya ya. Dan setiap video yang saya buat pasti ada tempelannya, bisa di kamar kos saya. Dan ini urutan sembahyang waktu itu saya tempel di sini supaya saya ingat juga. Oke, di sini yang jangan yang terakhir ya. Ini ada juga, ingat kerja keras mama dan bapak di rumah demi kamu. Ya, ini sebagai pengingat. Dan di sini ada lagi apa nih? Bidangmu Madi, aku gelas kosong. Oh, ini maksudnya jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Maksudnya apa yang bidang kamu bisa kerjakan itu,
Dan kalau misalnya kita bertemu dengan orang lain, usahakan kita mengosongkan gelas. Mengosongkan gelas maksudnya kita apa ya, kita mendapatkan ilmu sehingga kita bisa diberikan ilmu baru oleh orang yang baru bertemu dengan kita. Dan di sini adalah lakukanlah, karena saya kemarin banyak sekali berteori tapi tidak melakukan sesuatu, dan akhirnya saya tuliskan di sini lakukanlah. Dan di sini saya karena terlalu banyaknya yang ingin saya buat, dan akhirnya saya bingung sehingga memunculkan tulisan ini. Jangan bingung, jangan bingung, satu aja cukup. Kampret, ini apaan? Walah, tempelan yang kupasang. Dari sini ya cuman parfum sama minyak rambut ini aja. Dan ini bukan teh ya, ini tempat tempat kapas. Di sini ada obat mah, dititipin sama siapa namanya, ada yang nitip kemarin karena dia pulang kampung dan disuruh naruh sini. Ini ada jam smartwatch, ternyata sudah rusak. Dan ini ada baterai susunan, baterai alkalin semua guys. Jadi ini baterai bekas yang saya susun, ternyata arusnya gede dan tangan saya pernah kebakar di sini, kampret. Dan ini berbagai eksperimen yang saya buat tetapi gagal karena mengikuti video di YouTube dan sedikit membaca ya, karena membacanya sedikit dan banyak melakukan kegagalan. Jadi di sini adalah inverter 3 volt menuju 220 volt, tapi ini produk gagal dan belum ada saya perbaiki lagi di mana kesalahannya. Dan di sini ada kotak Nestle dan Co sebagai tabungan, dan ini alat solder lagi, alat untuk memegang solder. Ya, ini adalah keranjang piring saya, dan ini adalah perlengkapan untuk kuliah, dan ini kipas angin. Ini ada tripod ya juga, dan ini adalah pekerjaan meja kerja yang ini adalah kamera yang diberikan paman saya kepada saya, dan ini rakitannya dengan baterai di luar karena ini menggunakan baterai alkalin tadi yang di sana yang saya rakit. Karena baterainya cukup mahal, saya ambil dari baterai smartwatch yang sudah rusak itu dan saya beri solder di sini ya. Dan seperti ini jadinya. Dan ini sebuah laptop yang umurnya cukup lama dan sekitar kurang lebih dari 2013 ya, saya diberikan sebagai hadiah waktu itu karena saya berhasil memenangkan challenge ya, bilang aja gitu, karena waktu itu saya ditantang kalau bisa mendapatkan juara satu akan dibelikan ini, dan akhirnya waktu itu saya bisa diberikan ini karena berhasil ke sini. Jadi ini mejanya sebenarnya hanya paralon, memanfaatkan paralon jadi supaya bisa untuk duduk ya, dan kita harus kreatif di sini. Kreatif enggak, kita harus kreatif ya. Dan di sini banyak buku tapi belum semuanya saya baca. Dan di situ mejanya juga meja ditempel-tempel dari triplek ya, tapi ini cukup kuat kok, ini banyak ya, ini ya, dan ini dirakit sendiri supaya ada tempat ruang untuk meletakkan buku karena ya melihat ukurannya itu ya. Dan di situ ada lampu juga. Oke guys, mungkin sekian lama sudah saya mereview barang yang ada di kos ini dan suasana yang ada di kos ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di komentar ya guys. Mohon maaf jika video ini kurang bermanfaat, tetapi inilah keadaan yang ada di kos tempat saya tinggal ini. Jadi kritik dan saran perlu juga untuk saya, untuk kemajuan saya di depannya, untuk kedepannya ya. Dan seperti biasa, semoga ada manfaat dari video yang saya buat ini meskipun manfaatnya tidak begitu besar. Dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya.